Jadi saya ingin memberikan penyadaran kepada kita semua supaya jangan terhipnotis oleh janji-janji yang manis per 5 tahun, ya, seperti yang selama ini. Setelah itu Bapak Ibu dilupakan. Bahkan kalau didatangin yang ada pintu ditutup, ditelepon polisi untuk jagain jangan sampai rakyat goyang-goyang pagar. Ketika pagar digoyang-goyang, rakyat ditangkap dengan alasan anarkis. Padahal rakyat itu mau menangis sebenarnya, hanya nggak tahu mau ngapain. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ya. Saya heran masih banyak juga yang terhipnotis, entah karena pragmatis, entah karena ada sesuatu sehingga banyak yang masih terhipnotis oleh janji-janji seperti itu. Sudah jelas bertahun-tahun sama saja, ya, hanya ganti manusianya, tetapi casingnya tetap sama, ya. Kendaraannya atau lembaganya masih sama, warna-warnanya masih sama, tetapi kenapa masih saja bisa terhipnotis? Ini yang perlu menjadi renungan. Apakah kita sudah tidak punya hati nurani untuk bangsa ini? Mari kita sama-sama bangkit. Program yang bagus tidak akan ada gunanya kalau dipimpin oleh orang yang tidak adil hatinya. Pasti kebijakannya tidak adil, dan yang akan menderita adalah rakyat juga. Waktunya sangat singkat sebelum cengkraman global semakin kuat. Berjuang bersama dermaku, pilihan yang paling pas. Tiket sudah di tangan kita, Tuhan beri kita kesempatan segera masuk berterang. Kita harus bergegas, Dharmaku jadi nakodanya, agar Jakartaku aman, menjadi kota peradaban yang teguh dan beriman. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Spirit Nusantara menjadikan kita manusia mandiri menuju fitrahnya. Satu-satunya jawaban menghadapi guncangan dunia ini. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Detik ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Detik ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Petugas rakyat bukan petugas partai. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2. Pak Kun dan Bang Arga. Kun Bayakun. Jadi. Kun
Fayakun. Masuk media ya. Udah. Ya, Pak. Udah ya, kita lanjutkan lagi ya. Ya, saya minta izin. Jadi saya ingin memberikan penyadaran kepada kita semua supaya jangan terhipnotis oleh janji-janji yang manis per 5 tahun, ya seperti yang selama ini. Setelah itu Bapak Ibu dilupakan. Bahkan kalau didatangin yang ada pintu ditutup, ditelepon polisi untuk jagain jangan sampai rakyat goyang-goyang pagar. Ketika pagar digoyang-goyang, rakyat ditangkap dengan alasan anarkis. Padahal rakyat itu mau menangis sebenarnya, hanya nggak tahu mau ngapain. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Saya heran masih banyak juga yang terhipnotis, entah karena pragmatis, entah karena ada sesuatu sehingga banyak yang masih terhipnotis oleh janji-janji seperti itu. Sudah jelas bertahun-tahun sama saja, ya hanya ganti manusianya, tetapi casingnya tetap sama, ya kendaraannya atau lembaganya masih sama, warna-warnanya masih sama, tetapi kenapa masih saja bisa terhipnotis? Ini yang perlu menjadi renungan. Apakah kita sudah tidak punya hati nurani untuk bangsa ini? Mari kita sama-sama bangkit. Program yang bagus tidak akan ada gunanya kalau dipimpin oleh orang yang tidak adil hatinya. Pasti kebijakannya tidak adil, dan yang akan menderita adalah rakyat juga. Karena yang akan diperlakukan tidak adil bukan para pemimpinnya, tetapi rakyat. Saya tidak mau lagi rakyat hanya menjadi objek. Saya ingin angkat rakyat menjadi subjek. Subjek itu apa? Rakyat yang menentukan kemana bangsa ini akan dibawa. Bukan rakyat yang dibawa untuk mengikuti apa maunya mereka, tapi rakyat hanya dijadikan alat untuk tetap mempertahankan kekuasaan, ya tanpa membuat rakyat menjadi merdeka. Jadi pada dasarnya rakyat ingin tetap dijajah. Saya berani sampaikan ini, tetapi tidak langsung ngomong saya mau menjajah, ya. Caranya apa? Ya buktinya, kalau sudah ngasih gratis, ngasih BLT, sebenarnya rakyat nggak sadar itu sudah dijajah. Karena negara ini begitu kaya, dan rakyatnya harus menjadi tuan rumah di bangsanya sendiri. Tidak boleh ya rakyat itu diperlakukan seperti selama ini. Saya bisa melihat wajah-wajah rakyat itu usianya belum waktunya keriput, sudah pada keriput. Kenapa? Udah tua, Pak. Iya. Udah kadar luasa, Pak. Kadar luasa udah. Sebenarnya gini ya, bukan masalah skincare. Skincare itu pengetahuan yang disampaikan di televisi supaya kita belanja lagi. Iya. Sebenarnya matahari yang penting. Ya, karena apa? Orang cantik itu bukan luarnya tapi dalamnya. Kalau dalamnya cantik, keluarnya pasti cantik. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi. Jadi, tolong persiapkan diri. Kita punya waktu tinggal 20 hari ke depan. Ya, 20 hari ke depan mari kita manfaatkan sebaik-baiknya karena nasib warga Jakarta ditentukan pada 27 yang akan datang. Namun saya mengajak kepada kita semua untuk kompak. Mari kita kompak bersama. Jangan sampai kita terbelah-belah. Dan himbau seluruh warga Jakarta, entah yang sekarang sedang mendukung di bagian mana, himbau jangan entar lu menyesal. Ya, saya sampaikan ini dan saya boleh bertaruh. Ya, kalian akan menyesal ketika salah memilih. Gitu. Saya hadir di sini, saya pertaruhkan bukan saja energi tubuh saya, tetapi saya punya jiwa, saya pertaruhkan untuk berjuang mempertaruhkan rakyat semua. Saya tidak ngomong kosong. Ibu boleh lihat dari cara saya. Ibu bisa lihat dari hati saya. Ya, mari sama-sama. Jangan terhipnotis dengan semua iklan-iklan yang ada. Termasuk kami direndahkan dengan hasil survei. Hanya 3,3% sampai mati. Ya. Padahal kami berjalan semakin lama semakin
banyak ya yang bertemu dengan kami, tapi tetap 3,3%. Bahkan hari ini saya mendengar 3,3% lagi. Luar biasa. Kenapa? Karena tak kenal maka tak sayang, membela yang bayar. Bayar. Saya mengerti bagaimana survei itu diadakan. Kita tidak tahu siapa yang disurvei. Kita tidak tahu apa pertanyaan dalam survei tersebut. Ya, dan tidak pernah dibuka. Kita tidak pernah tahu juga sumber dananya dari mana. Kalau di luar itu harus diaudit dan diberitahu. Bahkan sampelnya masyarakat yang mana, siapa-siapa orangnya bisa ditelusuri. Kalau ini enggak, dia main kasih angka. Ya. Kalau saya punya uang banyak, saya bikin lembaga survei. Saya taruh di atas 101%. Betul. Karena kalau enggak, ya, kalau memang rakyat mau seperti itu, mari. Ya, mari. Saya tidak akan mengecewakan rakyat. Jadi itu aja yang saya mau sampaikan. Kalau soal program, minggu pertama, Pak Isa ini sebentar Pak. Isa ini biar konsentrasi. Ya, bisa tenang. Minggu pertama, saya akan kasih kerjaan kepada rakyat yang belum punya kerjaan. Minggu berikutnya yang belum akan saya carikan kerjaan. Tetapi dengan syarat rakyat harus saya tingkatkan keterampilannya dan harus mempunyai sertifikasi keterampilan. Yang kedua, rakyat harus beradab. Oleh sebab itu nanti ada sertifikasi beradab. Beradab itu seperti apa? Punya sopan santun, tidak malas-malasan, bekerja dengan baik. Jangan sampai merugikan perusahaan yang saya jadi jaminannya untuk melamar. Itu namanya program apa? Jaminan Babe. Babe yang akan menjamin rakyatnya. Jadi saya tidak ingin satupun rakyat Jakarta yang tertinggal, yang terusir dari Jakarta karena kehidupan semakin mahal akibat daripada kondisi yang ada. Percayalah, kondisi yang ada bisa kita perbaiki asal kita punya nawa itu yang sungguh-sungguh, bukan hanya omon-omon saja. Karena selama ini orang omon-omon, banyak omon-omon, tapi lihat kenyataannya, ya. Dan saya beritahu lagi, dalam waktu dekat, ya, akan ada, mereka sedang merencanakan pandemi lagi. Jadi saya tidak akan bercapek-capek seperti ini, ya, untuk memperjuangkan kehidupan ini, untuk memperjuangkan harapan rakyat. Tidak mau saya capek-capek. Saya sudah mendeklarasikan diri dari tanggal 3 Februari 2024 yang lalu. Dan perjuangan ini saya sudah mulai 2019, di mana saya menyampaikan bahwa bangsa ini akan hancur kalau tidak diantisipasi segera. Kita sudah tahu kehancuran sudah di depan mata, lalu kita biarkan. Harusnya seorang pemimpin itu sudah mengantisipasi supaya rakyatnya tidak susah, bukan nakut-nakutin rakyat seperti selama ini. Lihat televisi-televisi yang ada, memberikan data-data yang tidak jelas datanya dari mana. Dan saya sampaikan kepada rakyat, jangan semua data itu dipercaya, karena data itu bisa dibuat. Saya paham betul permainan itu. Saya tidak mau bangsa kita, warga Jakarta, ditakut-takutin. Dan perhatikan ya baik-baik. Selalu data itu mulai dari data warga Jakarta. Oh, di sini ada monkeypox. Oh, di sini ada copet-copet, ya. Jangan mau ditakut-takutin. Kalaupun nanti saya tidak terpilih, tidak masalah buat saya. Tapi sementara saya punya kesempatan menyampaikan kepada rakyat semua, tolong jangan percaya dan jangan takut lagi kepada siapapun juga. Termasuk saya minta kepada televisi untuk tidak menakut-nakuti rakyat. Ya, kalau kalian menakut-nakuti rakyat berarti kalian mengkhianati perjuangan ini, mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Ya, mungkin ini televisi saya sampaikan. Kalau ada yang melihat, tolong jangan takut-takuti rakyat. Sudah cukup. Karena rakyat, orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami di Jakarta selalu ditakut-takuti dan datanya selalu dimulai dari Jakarta. Kenapa demikian? Karena mudah koordinasinya. Ya. Dan saya minta lagi, rakyat Jakarta jangan mudah percaya, selidiki sendiri. Tidak ada yang perlu ditakutin. Apalagi Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang memiliki akidah yang kuat. Pertahankan akidah itu, apapun harganya. Jangan mau dibeli akidah kita. Jangan mau sampai kita mudah digoyahkan, hanya ditakut-takutin dan akhirnya runtuh identitas yang kita bawa. Itu aja yang saya mau sampaikan, ya, supaya Bapak Ibu paham betul
Soal program gampang, karena kalau ada pandemi, program yang bagus tidak akan pernah jalan. Catat omongan saya. Saya akan sampaikan ini. Saya bilang, kenapa saya catat omongan saya? Karena saya harus membuktikan bahwa, meyakinkan bahwa itu akan terjadi, dan nanti jangan menyesal kalau sudah terjadi, karena sesal kemudian tidak berguna. Apalagi sudah ada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang akan memaksa kita semua untuk mengikuti segala macam aturan main yang sudah disiapkan oleh panitianya, dan itu di-endorse dari barat, dari global. Makanya Jakarta digiring menjadi kota global, semuanya global. Yang kita takuti misalnya bukan global warming, yang kita takuti adalah global government, pemerintahan global yang menyusup melalui regulasi yang ada di bangsa ini. Ya, coba Ibu lihat, beranikah mereka menyampaikan seperti yang saya sampaikan? Ya, 500 juta per orang. Dan siapa yang mengesahkan? Semua ada di parlemen. Siapa yang mengesahkan? Coba dicek sendiri. Ya, ketika itu yang mengesahkannya adalah di parlemen. Dan siapa ketua DPR-nya yang mengetok palu dan mengesahkan, lalu dikirim ke presiden. Ya, presidennya presiden. Tanggal 8 bulan 8, 18 bulan 8 disahkan undang-undang ini. 500 juta per orang, bayangkan. Urusan apa kesehatan dengan denda kepada masyarakat? Masyarakat tidak tahu ini, saya kasih tahu sebelum terlambat. Dan dari mereka tidak akan pernah menyampaikan ini. Tidak akan pernah menyampaikan. Kenapa? Karena tidak berani menjamin untuk membela rakyatnya. Saya sampaikan ini supaya apa? Supaya jangan menyesal di kemudian hari. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Saya buka sesi tanya jawab. Kalau program gampang, kalau soal macet gampang, soal banjir gampang saya sampaikan. Tetapi yang saya ingin pastikan adalah perut dulu penuh. Karena ternyata dari dulu banjir ada, rakyat nggak terlalu, tetap aja ditinggal di situ, betul? Tetapi perutnya yang penting dulu. Jadi saat ini yang paling urgent adalah ekonomi rakyat akan kita pulihkan sampai ke level layak, termasuk hunian layak. Itu saja dulu. Ya, jangan muluk-muluk karena hanya 5 tahun. Biar saya geber dalam 5 tahun sebelum saya berhenti. Nantinya kalau Tuhan izinkan, rakyat sudah bisa mandiri. Sehingga ketika saya tinggalkan, rakyat tidak lagi mencari, saya pengen lagi Pak Dharma, saya enggak. Ya, saya punya tugas lain dari Allah. Jadi mari persiapkan diri dari hari ini. Jangan main-main, sampaikan kepada semua orang, sampaikan kepada semua warga Jakarta bahwa situasi yang saya sampaikan ini akan terjadi. Apabila kita tidak sungguh-sungguh bersatu, karena mereka memecahkan persatuan kita dengan segala macam cara. Rakyat takut dan membela mereka yang bayar hanya karena takut tidak makan. Sangat hinalah kita gara-gara tidak takut tidak makan, kita korbankan kita punya idealis. Ya, jangan gara-gara makan kita kalah. Kalau gotong royong, kita akan tetap bisa makan. Berat sama dipikul, ringan sama dipuji. Ya, mari kita jaga adab warga Jakarta. Seperti filosofi rumah Jakarta, rakyat Jakarta. Terasnya lebar, pagar ada pagarnya. Artinya apa? Silahkan masuk, silahkan datang. Tetapi jangan injak adab kami, jangan rusak adab kami. Ya, mulai ajar keluarga kita untuk beradab mulai dari anak-anak, mulai dari sampah-sampah, jangan buang sembarangan. Tadi saya melihat ada plastik, tolong dibuang. Iya. Serius, ini adab. Ya, kelihatannya lucu. Ya, kita ngomongin adab, kita pengen orang berlaku baik kepada kita, tetapi kita sendiri tidak berlaku baik sama alam. Kita ingin alam memberkati kita, tetapi alam sendiri kita rusak. Jadi banjir dan sebagainya itu adalah konsekuensi dari kita tidak melestarikan alam. Ya, itu yang saya sampaikan. Silakan saya berikan ruang pertanyaan supaya selesai cepat, ibu-ibu dan bapak-bapak tidak kepanasan lagi. Silakan, saya buka pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Ayo, Silakan. Ya. langsung Pak, biar cepat Pak. Nama saya. Yang penting cepat aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi Bapak bilang bahwa kita
kompak akan insya Allah akan menang ya. Pasti. Tapi kembali lagi, walaupun kita lihat pengalaman dari dulu ya, walaupun kita kompak kadang manipulasi di atas kan tetap terjadi ya. Nah itu bagaimana terus? Karena tidak kompak, Pak. Iya, ya tetap. Karena tidak kompak, Pak. Kita nggak tahu. Bukan orang kita yang di bawah yang disuruh bekerja untuk itu. Ya mungkin ada di antara kita, cuman nggak ngaku. Kita nggak tahu dah ya itu ya. Kita nggak tahu dah. Artinya itu tidak kompak. Yang penting pengalaman Gitu loh. saya sepertinya kita udah kompak tapi tetap aja gitu. Ya, karena ada musuh dalam selimut. Karena sepertinya, betul ya? Iya. Sepertinya itu berarti tidak sesungguhnya. Ya. Ya. Oke. Yang kedua, tadi ada sertifikasi ya mengenai pekerjaan. Untuk pekerjaan kita seperti ibu rumah tangga ini, terus bapak-bapak yang istilahnya ya mungkin usianya sudah tidak lagi aktif, itu kira-kira rencana bapak itu akan dikemanakan untuk kegiatan-kegiatan itu? Tidak aktif atau tidak mau aktif? Ya, pensiun Ya, maksudnya tidak aktif. sudah pensiun. Saya sudah pensiun. Oh, Bapak sudah Saya sudah pensiun. Makanya ini sudah tidak aktif atau memang tidak mau aktif? Masih mau bekerja atau memang dia malas? Ini dulu harus dipisahkan. Kalau dia malas saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, tapi sepanjang hidup dia harus berikhtiar bahwa saya ingin memelihara keluarga saya. Dia harus punya harga diri juga di depan anak-anaknya. Jangan menjadi orang-orang yang justru menjadi beban. Kecuali dia sudah tidak mampu. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kayak sepertinya gini, kalau seperti kita ya sama saja kita kan sudah pensiun ya, sudah pensiun dini gitu ya, tapi ingin aktif lagi, kira-kira apa gitu yang akan Sangat banyak, memberikan? sangat banyak. Ya, sangat banyak. Peluang apa yang Sangat banyak. Sangat banyak. Sangat Contohnya banyak. apa maksudnya? Baik, saya sampaikan. Makanya Oke, kalau sudah terima kasih itu aja. Ya. Jadi saya akan sudah menyiapkan tim ekonomi adab. Tim ekonomi adab akan menseleksi mana orang-orang atau mana keluarga yang masih punya niat untuk bekerja. Sepanjang dia mau bekerja, kami akan kawal mulai dari pemodalan. Ya, asal mau kerja, kami yang kawal. Jadi bukan ini duitnya lu kerjain nanti laporan Pak Rudi. Kenapa Rudi? Karena nggak paham dalam kerjaan tersebut. Kami akan siapkan modalnya, kami akan siapkan bahan bakunya, kami akan latih, kami akan siapkan desain daripada packagingnya, kami akan carikan orderannya, kami akan bantu tagihin pembayarannya. Seperti anak-anak. Itulah sejatinya seorang pimpinan, seorang gubernur harus berlaku seperti ayah. Dia tidak akan membiarkan anaknya susah, walaupun sehari. Makanya kami juga menyiapkan namanya respon cepat 24 jam pelayanan masyarakat. Jadi saya nanti tidak mau ada satupun rakyat Jakarta yang menderita tapi bapaknya tidak tahu. Ini bukan cuma sekedar konsep. Ini akan saya kerjakan betul. Karena apa? Penting saya untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di lapangan dan bukan berdasarkan laporan daripada staf-staf saya yang mungkin yes man, asal bapak senang ya, atau menutupi hal-hal yang saya tidak perlu tahu. Itu oleh sebab itu saya akan terjun langsung untuk itu. Jadi tim ekonomi adab ini pasti. Ya, saya bukan janji mulut seperti yang pernah Bapak Ibu rasakan, tidak. Saya bukan tipe yang demikian. Saya berkata iya, tidak. Jadi itu tim ekonomi adab. Tujuannya apa? Untuk menaikkan taraf ekonomi rakyat ke taraf layak. Jadi yang bapak suaminya hanya punya UMR, nanti kami sudah menyiapkan namanya program getok tular adab. Getok tular adab akan memberikan passive income secara residual berjalan terus sampai seumur hidup. Rakyat akan menikmati. Dan dengan catatan kita kompak dengan produk-produk yang ada di Jakarta untuk sama-sama kita tingkatkan. Masyarakat akan menjadi apa? Menjadi marketnya, menjadi pasarnya. Asal menggunakan produk Jakarta. Kenapa demikian? Karena kita menggunakan produk asing berarti uang melayang ke sana. Pakai produk Jakarta. Ini kompak. Kalau kompak maka semua ketika produsen ini
sukses, maka rakyat akan menikmati secara langsung. Karena apa? Sistem ini akan membuat rakyat selalu menerima uang sampai cucu dan cicitnya. Bisa kalau mau. Kalau selalu ragu sulit, Bu. Sulit kalau ragu. Saya datang di sini kalau saya ragu, ya nggak usah datang. Jangan menyia-nyiakan ini tanpa iman. Ya, repotnya orang bilang iman tapi dia sendiri berkata di luar iman. Iman itu apa? Kun fayakun. Itu iman. Jadi maka jadilah. Itu iman, Bu. Ya, ada lagi? Mengenai KJP, ya, kartu lansia, kami sudah siapkan. Ini contoh aja, contoh. Ini contoh. Ini kartu Jakarta Aman. Semua akan tergabung di sini sesuai dengan klasifikasinya. Ya, kartu Jakarta Aman akan tergabung di sini. Dan tidak akan lagi ada yang mengeluh bahwa kok nama saya udah hilang lagi. Kok nama saya selama ini nggak pernah terdaftar? Karena dengan sistem blockchain tidak bisa lagi ada permainan di sini. Semua akan ketahuan. Kalau yang banyak yang mengeluh kepada saya, kami dapatnya 300.000 Pak untuk kartu lansia. Saya tanya berapa seharusnya? Katanya 600. Pertanyaannya yang 300 kemana? Ini ada potensi penyimpangan. Semoga apa yang kita pikirkan ini tidak terjadi. Tetapi nanti kalau kami menjabat, itu semua akan terbuka dengan gamblang. Saya tidak punya niat untuk mengetip satu peser pun dari perjuangan. Malah kami mengeluarkan apapun yang kami miliki untuk memperjuangkan nasib. Ya, jangan berpikir kami seperti partai yang sudah ada pendananya. Ya, saya bekerja bukan seperti mereka-mereka. Mereka tinggal jalan ke sana sini, senyum-senyum, ngomong ini, kami tidak. Ya, karena tidak punya konsultan, kami jalan ke sini mikirin juga bensinnya dan sebagainya. Betul-betul ini mikir. Ya, dana ada sekarang nggak ada. Ya, seperti yang penyelenggaraan sini, ada saja orang yang menyiapkannya, bukan dari kami. Jadi tolong dimengerti ini, bahwa ini adalah perjuangan sungguh-sungguh, bukan demi saya, bukan. Saya punya orang tua di tinggal Jakarta, saya punya keluarga, saya punya saudara, saya punya adik, saya punya teman-teman dan sebagainya. Saya ingin Jakarta ini memberikan kenangan yang indah kepada bukan saja semasa kecil saya, tetapi kepada kita semua. Ya, saya ingin keluarga kita, orang tua kita berjalan di malam hari dan merasa nyaman di Jakarta dan tidak lagi khawatir seperti selama ini. Ya, itulah kenapa tagline kami, ingin Jakartaku aman. Tetapi bagaimana aman kalau tidak adabnya tidak indah? Akan terjadi pencurian, perampokan, pembunuhan, penjarahan, akan tawuran dan sebagainya. Dan akan contoh ya, kita lihat sekarang. Orang tidak ada yang tidak tahu bahwa korupsi dilarang. Betul? Tapi kenapa korupsi jalan terus? Ada yang bisa jawab? Kenapa korupsi jalan terus padahal sudah tahu tidak boleh? Justru yang terpikir apa? Bagaimana saya bisa tetap korupsi tanpa diketahui orang? Itu yang diajarin selama ini, bersiasat. Ya, mari kita lihat. Orang bersiasat akan terlihat dari matanya. Terlalu banyak apa? Terlalu banyak cipoak, ya, ngibulin, ya. Dan orang yang ngibulin selalu menggunakan kata-kata yang manis. Karena kalau tidak kata-kata manis, pasti orang tidak terperdaya. Ya. Kalau saya kan agak kasar. Saya kasar artinya memang suara saya dari karena lahirnya di gunung. Jadi kalau teriak-teriak, gitu. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Ya, jadi dengan program blockchain itu tidak ada satupun lagi yang ini bisa memanipulasi, termasuk pajak nanti kita. Ya. PBB juga yang sudah dibayar rakyat harus dikembalikan kepada rakyat lagi untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Berapa persennya? Nanti kita hitung. Apakah 10-20% kita kembalikan? Kita hitung semuanya. Karena banyak keluhan-keluhan bahwa PBB yang sudah dibayar, ketika rakyat minta, perbaiki jalan, ini selokan, hanya dijanjikan saja oleh Musren Pak.
Betul nggak? Betul. Tuh, betul kan? Ya, mau seperti itu terus? Ya. Mari, kalau tidak mau, mari kita bersatu. Saya akan perbaiki itu. Karena apa? Perbaikan itu dimulai dari kepala. Kepalanya busuk, seluruh badannya busuk. Jadi ikan busuk dari kepala. Suatu organisasi akan hancur, suatu bangsa akan hancur kalau kepalanya busuk. Ya. Jadi jangan mengeluh kemudian. Waduh. Makanya hati-hati terpesona dengan cara yang seolah-olah sederhana, seolah-olah cinta rakyat, seolah-olah sangat mengerti rakyat. Tetapi lihat track record kehidupannya, apa iya ya mereka memperhatikan rakyat, sementara kehidupan mereka di belakang layar bermewah-mewah. Ya, perhatikan dari kendaraan yang dipakai saja, perhatikan dari jam tangan yang dipakai. Itu sudah menunjukkan bahwa mereka sebenarnya hanya omong-omong. Karena kenyataannya orang itu senang flexing. Ya, kenapa orang flexing? Karena dia menderita kalau dia tidak umumkan kepada orang dan perlihatkan kepada orang bahwa saya ini orang kaya loh. Ya, itulah fenomena flexing yang didorong oleh FOMO, fear of apa itu? Takut ketinggalan zaman, takut dibilang begini. Semua berawal dari takut. Ya, jangan takut diancam-ancam oleh mereka. Ya, saya tidak menyuruh bapak ibu pilih saya, tetapi ingat, saya menghimbau mari kita bersatu, perjuangkan keluarga kita masing-masing. Jadi modalnya murah, nggak perlu ngurusin saya. Ya, saya mau membangun pemahaman, jangan dukung saya kalau memang tidak mau. Tetapi saya mengajak masing-masing orang, mari berjuang untuk selamatkan keluarganya masing-masing. Tetapi setelah kita bersatu menyatu, ini adalah kekuatan luar biasa, bagaikan samudra. Jangan mau dipisah-pisahkan seperti yang kemarin. Oh, ada droplet itu maknanya apa? Butir-butir air di laut. Jadi kita dipisah-pisahkan. Makanya ada istilah social distancing. Ini program Tuhan atau program setan? Dan bapak-bapak RT RW juga saya minta jangan nakut-nakutin warganya, karena disuruh sama yang di atas, disuruh sama lurahnya. Jangan. Ya, jangan mau. Kenapa? Dia aja nggak ngerti kenapa harus social distancing. Ya, dan berapa feet? 6 feet. Kenapa harus angkat 6? Gitu. Kenapa? Karena ini bukan program, jujur, ini bukan program manusia. Mereka punya ritual 6. Nah, sekarang kalau bapak jatuh di depan saya dengan social distancing, saya cuma lihat social distancing atau enggak lempar apa? Lempar tali. Apa iya begitu? Hubungan yang baik, yang fitrah adalah apa? Persentuhan antara tangan dengan tangan. Makanya dibilang shalom, assalamualaikum. Kenapa kita lupa dengan hal-hal seperti itu? Yang sholat harusnya berjamaah disuruh pisah. Mau lagi nurut lagi. Ya, singkong itu. Di mana iman kita? Paham ya? Ya, itu aja yang saya sampaikan. Ada lagi? Supaya ibu-ibu cepat pulang, cepat pergi ke teman-temannya, kasih tahu. Enggak, serius. Ini waktunya kesempatan supaya keluhan ini tidak pernah ada lagi. Kalau saya sampai tidak terpilih, tidak masalah buat saya. Tetapi jangan menangis setelah itu, karena tangis akan datang di 2024 sampai 2029. Tangis yang akan datang. Catat omongan saya. Izin Pak, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Langsung situ aja Pak. Yang penting kan suara. Ya, cepat aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berangkat dari istilah tak kenal maupun tak sayang, saya kenalkan juga nama saya, Hairul Makmur. Anak 4, cucu 3, istri baru 1. Menambah. Masih kuat. Menambah. Supaya agak tenang saya sampaikan itu. Saya yang ada sangkut paut berat sama warga langsung. Pertama, saya minta kepada Bang Dharma, rekrutmen lurah harus penduduk setempat. RW juga bisa jadi lurah nanti, Pak RT juga bisa. Sistemnya lelang jabatan, diatur peraturan yang bagus. Catat nih media, lelang jabatan khusus lurah. Ya. Yang kedua, BOP RT RW.
Mana Pak RT ada? Ada. BOP ada. Itu diberikan berapa Pak? 2 juta. Nanti saya minta kepada Bang Dharma, BOP 2 juta, gaji 2,5 juta. Jadi BOP nggak terganggu. Selama ini ada kesan bahwa BOP itu dipakai oleh RT. Ini nggak bagus karena SK gubernurnya menyebutkan bahwa BOP itu tidak boleh dipakai untuk kepentingan RT. Jadi terpisah Pak ya. BOP terpisah, gaji terpisah. Yang satu lagi yang ini agak berat ya. Saya minta Bang Dharma memberikan dana hibah setiap kakak 20 juta. Setuju? Iya. Setuju? Bangkrut. Ada jalannya Pak. Bapak Ibu tahu APBD? Iya. APBD kita itu 80 triliun. Wah. Iya. Nolnya berapa Pak? Nggak tahu. Kita paling punya nol 5, 10 ribu, 1000, 100 ribu, ya nggak? Kalau triliun Pak nolnya berapa? 1000, sejuta, semiliar, 12 berapa? Nah, banyak banget tuh Bu. Ya, sekarang ada 80 triliun, berarti ada 80.000 miliar. Banyak itu Bu. Nah sekarang saya hitung warga Jakarta. Di Jakarta ada 267 kelurahan, 44 kecamatan, 2.760 RW, 3.100 RT. Saya mantan RW di Salemba Pak, mohon maaf. Ya. Saya hitung-hitung, setelah saya pertimbangkan yang mampu dan tidak mampu, saya pukul rata. Satu RW ada 500 kakak. 500 kali 20 juta, 10 miliar. Makanya nanti Bang Dharma jadi gubernur harus mengeluarkan dana hibah per RW 10 miliar. Sudah selesai masalah ekonomi masyarakat, sudah selesai Bang Dharma. Sisa APBD-nya masih 53 triliun. Masih banyak. Betul, masih banyak. Silakan Bang Dharma olah sedemikian rupa. Yang penting tadi Bang Dharma bilang perut dulu urusin. Benar? Baru kita sama-sama bareng nanti berjalan. Silakan Bang Dharma jalan. Terus terang ini sudah tertulis, saya sampaikan kepada Bang Dharma. Sama Bang Dharma juga saya sampaikan di Muara Baru. Saya kejar beliau. Beliau di Muara Baru kemarin saya kejar. Saya ngomong sama beliau. Kesini saya kejar juga. Padahal saya Salemba Bapak. Karena saya senang calon independen adalah harapan masyarakat. Gubernur dari independen akan bergerak bebas. Tidak ada beban. Ini kesempatan. Jadi Bang Dharma menjadi proyek percontohan untuk independen. Bila belum presiden nanti independen. Jadi kita bebas Pak, tidak ada yang dipegang. Selama ini gubernur kalau berjalan kaki kanannya jalan untuk rakyat, kaki kirinya dipegangin oleh partai. Jadi nggak bisa jalan Pak. Sekarang Ibu Bapak minta apa sama Bang Dharma untuk wilayah sini? Mau diapain wilayah sini? Ibu yang punya wilayah, Bang Dharma yang akan menjalankan. Ibu tinggal minta apa yang diberikan, silakan nanti Pak Gubernur Bang Dharma yang itu. Saya kira itu aja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dharma. Terima kasih Pak. Yang pertama masalah lurah, saya setuju. Ya. Yang kedua, yang kedua tadi apa ya? Dana. Oh dana. Dana. Tiga itu Pak. Oh. Lurah. Yang kedua tadi apa ya? BOP. Ya. Sebenarnya uang 2,5 juta itu kecil sebenarnya. Ya. Cuman yang menjadi masalah sekarang gini. Jangan bagaimana pengelolaan dana tersebut, itu yang terpenting Pak. Sebenarnya nanti dengan program Getuk Tular Adab dan dibina oleh tim ekonomi adab, hal yang Bapak akan sampaikan tadi itu bisa dipenuhi.
Bukan saya tidak mau itu 20 juta. Mungkin secara mata anggaran itu bisa disisihkan. Persoalannya jangan sampai uang dikasih, udah itu dipakai buat jalan-jalan. Jangan sampai itu dikasih, dipakai untuk yang tidak bermanfaat sehingga tidak produktif. Iya, tahu. Melalui perbankan, tetapi ketika uang itu sudah sampai ke rakyat, lalu tidak berbuah, tidak dibina untuk apa uang ini, menjadi sia-sia, Pak. Saya kasih Bapak lewat perbankan. Terus kemudian diam-diam Bapak belanjain sepatu aja. 20 juta sekarang habis, Pak. Jadi lebih baik kita memikirkan bagaimana meningkatkan ekonomi Jakarta dulu. Karena dengan program GTL, uang 20 juta ini kecil, Pak. Tadi Bapak bilang 20 juta per apa? Per bulan, per tahun? Per tahun, kan? Ini bisa menghasilkan bahkan 17 sampai 88 juta per bulan. Dengan program getuk tular adab. Karena duit itu yang berputar akan masuk terus ke rekeningnya rakyat. Dikelola oleh Bank DKI, artinya bukan dikelola. Uang itu masuk otomatis ke rekening rakyat. Gitu. Nanti saya akan membuat tulisan supaya rakyat mengerti. Jadi nanti apa? Ibu-ibu nggak perlu keluar rumah, cukup dengan masuk ke dalam aplikasi tersebut, tawarkan kepada saudaranya, temannya, dengarkan baik-baik supaya paham, supaya bisa menjadi buah berkah buat orang lain. Sampaikan ini. Jadi ikutin program getuk tular adab. Ini adalah pusaran ekonomi Jakarta yang akan mengangkat ekonomi rakyat sampai ke level layak bahkan lebih daripada itu. Rakyat Jakarta akan paling kaya di dunia ini nantinya. Karena semua yang ada di ini masuk kepada rakyat. Dari mana uangnya? Dari biaya promosi setiap barang. Itu kita kasih ke rakyat. Rakyatlah yang menjadi marketingnya nanti. Karena rakyat jadi market dan rakyat sekaligus ketuk tular rekomendasi itu marketingnya. Ini pekerjaan. Mungkin masih bingung. Cukup dari rumah. Aplikasi nanti. Aplikasi dengan sistem blockchain. Gitu. Yang anak-anak sekolah pun bisa. Cuman bilang, pakai misalnya ada sabun merek apa? Merek Babe misalnya sabun ya. Udah ganti pakai itu. Sabun ngapain sih? Pakai yang mahal-mahal. Tetapi apa? Biaya promosinya masuk buat rakyat. Daripada dia promosi di tempat-tempat reklame televisi, belum tentu ada yang beli. Lebih baik efisiensi uangnya masuk ke rakyat. Rakyatnya yang saling dagang, saling menjadi pusaran ekonomi tadi. Itu. Entah misalnya pakaian dalam atau apa. Udah, biar apa? Biar sama-sama kok ini namanya kompak, Pak. Jadi antara konsumen dengan produsen itu saling ngangkat. Jadi kalau produsennya sukses, Jakartanya makmur, rakyat pasti makmur. Tidak jalan sendiri-sendiri. Oh, yang di sini rumahnya gedong, yang di sini enggak. Bukan begitu. Kita harus bersikap adil. Makanya kami dapat nomor 2. Kemanusiaan yang adil. Itu, Pak. Jadi adabnya yang ditekankan di sini. Didahului dengan keadilan. Untuk mewujudkan apa? Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya Jakarta, yaitu dengan getuk tular adab, rakyatnya langsung dapat menikmati sampai cucu dan cicitnya. Itu. Ya. Kok pada diam? Tolong ditanya kalau nggak ngerti, mumpung saya di sini. Ya. Jadi jangan selalu mencari mana duitnya. Jangan jadi orang mata duitan. Ya. Kalau kita mata duitan, kita jadi rakus. Kalau udah rakus pasti egois. Ya. Tapi bagaimana semuanya? Jangan pernah senang melihat orang susah. Begitu orang susah, kalau orang beradab, dia nggak akan membiarkan orang itu. Dia akan bagi makanannya untuk orang sekitarnya. Itu yang saya ingin. Jangan biarkan satupun orang di Jakarta ini tersingkir dan pindah ke luar Jakarta. Akhirnya Jakarta dikuasai oleh hanya orang-orang yang punya uang. Itu yang akan terjadi. Hati-hati. Ya. Tempat kontrakan makin susah, makin geser. Akhirnya selesai. Seperti di New York. Karena Jakarta akan digiring seperti kota New York. Walaupun ada CCTV di mana-mana, kejahatan tidak bisa diatasi lagi. Karena apa?
aparat sudah kewalahan. Bahkan gubernurnya membuat peraturan yang menjara yang mencuri di bawah $1.000 tidak akan dihukum. Karena apa? Karena sudah tidak kuasa untuk menangani itu. Dan sudah 16 jutaan lebih penduduk dari New York sudah keluar ke pinggir kota. Apa yang terjadi nantinya? Mereka ditipu atau diiming-imingi dengan apa? Work from home. Tetapi ketika dia sudah ada di luar wilayah daripada New York, apa yang akan terjadi? Nicknya dimatikan. Sekarang saja sudah banyak yang mengadu kepada saya. Pindah saja dimatiin. Ini sudah tanda-tanda. Ya memang kasihan, makanya kompak. Kalau nggak kompak ya hanya berteriak begitu aja. Dan saya minta kepada satu orang, coba supaya harapan rakyat bisa terwujud. Masing-masing orang saya beri tanggung jawab, cari 20 orang. Ya, cari 20 orang. Supaya apa? Supaya semakin banyak suara kita. Jangan diam aja. Inilah sifat-sifat egois yang kita tidak sadari. Kita diam aja, kita mengharapkan hasil tapi kita nggak berjuang. Cari satu orang cari 20 orang. Gitu. Kalau masing-masing kita 20 orang sudah berapa banyak? Kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? Yang terakhir tadi apa ya? Terakhir masih ada satu lagi Pak? Ini ada bertanya nih Pak, RT. Enggak, sebentar lagi satu lagi apa? Terakhir setelah itu. Enggak, yang terakhir nomor 4 tadi ada 4. 3 aja ya. Oke. Jadi yang 20 itu tadi seperti itu caranya. 20 jutanya lebih baik kita pakai untuk bisnis di dalam UMKM di keluarga. Jadi uang itu adalah modal untuk keluarga. Membuat misalnya ibu ini senang menjahit, senang bikin lukisan, senang masak. Kita modalin, kita packaging, kita didik, kita tata supaya nanti apa? Jangan ditipu-tipu sama orang. Pemprov, tim ekonomi adat, itulah yang akan nanti bertanggung jawab. Kenapa rakyat itu nggak kepikiran tuh bohong-bohong? Justru kita ketemu dengan klien yang suka bohongin kita. Akhirnya apa? Uangnya hilang percuma. Tapi kalau ada Pemprov, nggak akan berani. Kami yang akan kejar, gitu loh. Ya, yang lain, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Dharma. Ya, silakan. Mohon izin. Ayo Pak, langsung aja Pak. Punya tempat Pak RT 02 RW 06. Gini Pak. Jangan, maksudnya masih ada ibu. Saya mau bertanya Pak, Bapak mudah-mudahan kedepannya berhasil dan sukses ya Pak ya. Yang pertanyaan saya adalah Jati Padang ini Pak, lingkungannya sangat bagus sekali Pak kalau musim hujan. Jadi banyak sekali yang namanya setu dadakan, kolam renang gitu ya Pak. Mudah-mudahan Bapak kedepannya bisa ngatasin ya. Kedua lagi untuk pendidikan sekolah juga harus dipertahankan, dan juga mengenai PBB kita juga itu udah bagus, harus dipertahankan juga ya Pak ya, yang dari berapa meter ke 0%. Yang saya tanyakan lagi banyak nih Pak ya, mengenai Persija Pak ya. Kebetulan saya memang penggemar Persija ya. Persija itu nggak boleh kita abaikan begitu aja, karena dia adalah wadah untuk berkembangnya persepak bolaan di Jakarta. Makanya saya bertanya nih Pak, apakah Jakarta nanti akan aman dengan lapangan Persija yang selama ini kan JIS itu baru ya Pak ya. Ini kita dengar-dengar ada lapangan baru lagi nih, kalau nggak salah di lokasi Kemayoran gitu ya. Apakah memang itu harus nanti akan memiliki lapangan untuk Persija gitu ya? Artinya Persija ini kasihan, jangan pindah-pindah ya. Jangan pindah-pindah. Dia sudah memperjuangkan ya di JIS ya begitu. Nah ini kalau bisa nanti khusus Persija yang namanya ada lapangan udah nggak ada lagi sewa menyewa misalnya
ya. Ini emang udah benar-benar harus ditempatkan gitu ya, seperti pemain-pemain lain gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa mengangkat gitu ya Pak ya. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata Pak Dharma dan juga tim-timnya. Saya atas nama Erick Thohir Pak, jadi warga RT 11. Terima kasih. Assalamualaikum. Ketua PSSI Itu Persija. Bapak Erick Thohir. Tuh, beliau ketua PSSI Erick Thohir. Hah? Oh, Thohir. Berarti kakaknya. Kembarannya. Jadi sebenarnya Bapak nggak usah mengeluh sama saya, ngomong sama adiknya yang sebagai menteri, ya kan? Ya, bicara mengenai Persija, saya adalah penggemar Persija dari saya sejak kecil, Pak. Saya pernah datang ke Senayan dengan naik bus, dulu masih ada namanya Mayasari, Pak. Mayasari, busnya pakai kepala, Pak. Apa tuh? Ya, yang masih ada kepalanya tuh, Pak. Saya berangkat dari Petamburan, ya, dari Aspol. Saya pergi ke sana nonton Indonesia lawan Saudi Arabia. Tapi kenapa saya suka dengan tim Indonesia? Karena di situ hampir 90% itu adalah pemain Persija. Roni Patinarasarani, ada Anjas Mara, Iswadi Idris, ada Kulinere, pokoknya hampir semua di Jakarta. Walaupun dari Papua tetap akhirnya jadi Persija. Nah, saya memang dari dulu penggemar bola, ya, walaupun tidak jagoan bola, hanya bisa sekedar nendang, ya. Kadang-kadang sudah nendang kakinya kepelikan, tapi tetap aja senang dari mulai saya SD sebenarnya. Ya, jadi apa yang Bapak sampaikan itu akan saya perhatikan. Tinggal nanti bagaimana kita memperjuangkan. Saya bisa berbicara kalau saya sudah duduk, ya, karena banyak aspek yang harus saya pahami. Kenapa JIS yang dulu digadang-gadang untuk Persija kok kenapa menjadi sulit? Apa masalah? Biaya perawatan kan bisa diatasi dengan iklan. Biaya apa? Digratiskan. Kan ada biaya promosi, jual jersey dan sebagainya. Kan ada televisi. Kenapa televisi yang punya hak siar itu tidak diberikan kepada untuk kesejahteraannya Persija gitu? Kan mudah. Pertanyaannya kemana? Betul nggak? Jadi kalau kita berpikir tidak memikirkan keuntungan, yang ada kita pikirkan apa yang susah. Sebagai seorang bapak, wajib saya perjuangkan berapapun, apapun, bagaimanapun cara. Itu yang harus dilakukan. Ya, banyak cara kok. Ya. Jadi kita semua ini adalah Jackmania. Jackmania itu adalah orang-orang baik yang ikut organisasi Jackmania maupun di luar. Itu adalah Jackmania. Yang saya maksud selama ini Jackmania itu seperti itu. Jadi nanti setiap ada yang milad, yang demen bola, dia akan saya kasih tiket gratis, bukan bersama-sama. Tujuannya cuma satu apa? Mendidik supaya anak-anak itu tahu bahwa masih ada orang yang memperhatikan mereka. Makanya kenapa saya membuat tagline Jakartaku aman karena indah adabnya. Ya. Man, nih, tungkangan, Jakartaku indah, Jakartaku aman karena indah adabnya. Jadi itu sebenarnya. Kenapa warnanya oranye? Karena saya memang mencintai. Nah, kenapa Jackmania yang saya lihat punya potensi? Karena Jackmania jelas-jelas dia bilang, saya orang Jakarta, saya ngebelain Jackmania, Persija. Saya. Jadi Jackmania adalah representatif warga Jakarta yang terang-terangan mengaku mencintai Jakarta. Jadi itu, ya. Ada lagi Pak? Yang lain? Bapak, tanya lagi. Ya. Ini udah siang. Saya tidak mau bikin itu susah. Yang penting percuma saya ngomong banyak kalau semuanya diam saja. Ya, mari kita berjuang, kita manfaatkan waktu yang ada. Sisa waktu ini, semua keluhan akan saya perhatikan.
Daripada kita hanya omong-omong tapi tidak berjuang. Mari kita berkomitmen, 1 ibu cari 10 suara. 1 ibu cari 10, 1 bapak cari 20 suara. Ya. Enggak, bukan apa-apa, karena kesempatan ini terakhir. Jangan harap pernah akan ada lagi independen. Enggak akan pernah ada lagi. Dan semuanya akan selalu berada dalam penjajahan. Ya. Penjajahan tidak langsung. Tidak pernah kita bisa menikmati kekayaan bangsa ini. Ibu kayaknya mau bicara ya? Oh. Baik, saya serahkan kembali kepada Bapak untuk kita tutup supaya beliau bisa istirahat karena ini panas sekali. Ya, jangan sampai pingsan. Ya, terima kasih untuk paslon kita, paslon Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Darmakum. Jangan lupa nanti tanggal 27 coblos nomor 2 ya. Kita istiqomah di situ. Mudah-mudahan beliau jadi, kita juga jadi makmur. Keriput kita bukannya karena tua, karena banyak pikiran. Orang makan besok ada ya, pikir situ ya. Mudah-mudahan beliau jadi besok pikiran kita hilang, makan terus ya. Bukan pikiran hilang karena gila, bukan ya. Ya, terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di acara ini. Semoga acara ini selalu Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila hidup wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng, foto bareng. Ayo. Foto ya. Boleh dong. Ayo foto. Nggak buat gantian. Bang Wolpi, mundur bang, bilang mundur semua. Bang, mundur semua bang. Bang, mundur semua bang. Kun payakun. Nah, oke. Kalau wartawan mau ini di sini, enggak biar. Hidup nomor 2. Hidup aja, hidup. Nitip ya. Semua di yang itu tolong di belakang saya semua ya. Warga di belakang saya. Ukur bang ya. Ya, mana saya mau dengar dulu? Selamat siang. Hanya memperkenalkan kami dari jalur independen. Kami sehingga rakyat punya kesempatan yang terbuka untuk menanggung keluhan-keluhannya sendiri. Itu aja, dan kemudian peran dan keluhan dari orang apa yang akan kami. Saya sakit berkeliling Jakarta berkali-kali, ya saya bisa merasakan tidak ada politik rakyat terangkat nilai apa kembali rekeningnya karena tidak ada berarti sampai masa jabatan kami berakhir. Dan saya ingin dalam waktu 5 tahun ini rakyat sudah mandiri sehingga ketika nanti kami tinggal rakyat tidak lagi bertanya-tanya dan mencari-cari saya ingin Pak Darma atau saya ingin figur siapa, tetapi itu yang terpenting supaya apa? Rakyat kembali berdaulat di. Dan saya menghimbau kepada semua rakyat, jangan terbiasa dan senang diberikan BLT. Jangan terbiasa untuk senang diberikan gratis, karena itu adalah cara untuk membuat rakyat tidak berada.
rakyat menjadi terbiasa menjadi orang malas, rakyat menjadi terbiasa untuk menerima tentang orang, karena terlebih mulia menjadi saluran mereka. Bukan tidak boleh, tetapi suatu bangsa yang besar kita tunjukkan. Kenapa? Kami tidak punya kekuatan menaikkan angka yang ditulis, tetapi tidak dibuka. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga tidak dibuka, tidak mengerti. Terus jadi biarlah mereka melakukan ini kan semacam penggiringan opini, sehingga tapi saya yakin dan percaya bahwa rakyat sudah cukup cerdas. Dari lembaga survei yang satu dengan yang lain, itu tergantung siapa yang ada di belakangnya. Kita bisa melihat, makanya kan mereka ada yang kena kode etik. Tapi kenapa tidak semua? Ya. Ini penting kita pahami. Lagi termanipulasi. Saya mengingatkan, baca bukunya Bill Gates, How to Lie with Statistics. Statistik dapat membangun opini, menggiring opini rakyat yang ingin mereka capai. Atau siapa yang ingin mereka menangkan, disitulah akan terlihat dari survei. Oke Pak, tapi masih ada rakyat Jakarta ini sekitar 20 calon gubernurnya, tiga-tiganya ini Pak. Ya. Di mana survei? Itu juga kan nggak jelas. Gitu. Dari mulai beberapa tahun, 10 tahun yang lalu, mereka mengatakan, kok kami nggak pernah kesempatan, istilahnya kebetulan, sempat disurvei. Belum ada. Tetapi kok survei pada pilgub yang lalu, beliau ada di bawah. Tapi pada akhirnya, Allah membalikkan keadaan, sehingga beliau akhirnya leading. Jadi jangan sampai rakyat termanipulasi. Cerdas, dan saya berharap ya rekan-rekan wartawan cerdas. Kalau di putaran kedua berarti yakin akan bisa naik. Saya maksimal, tapi ditentukan oleh pilihan hati rakyat yang merasakan dan meyakini bahwa yang hadir di hadapannya itu akan dapat melindungi supaya ekonominya bisa naik, pulih ke level layak. Pak, ini kan setiap kampanye ini kan selalu mengkomunikasikan kalau bergantung dengan berarti apa program yang